waktu terakhir jamaah sekalian, Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim, wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izza, dan tidaklah Allah menambah atau tidaklah Allah menambahkan seorang hamba dengan sifat memaafkannya kecuali kemuliaan. Jadi tidaklah Allah menambahkan seorang hamba karena hamba itu memaafkan kecuali Allah tambahkan kemuliaan, izzah. Jadi ketika kita memaafkan, kemuliaan kita naik. Memaafkan lagi, naik lagi. Memaafkan lagi, naik lagi. Dan camkan baik-baik, syaitan akan bermain sebaliknya. Syaitan akan bilang, kalau kamu maafkan, dia menang, kamu kalah. Kalau kamu maafkan dia menang, kamu kalah. Itu syaitan tuh. Kalau kamu maafkan, dia menang, kamu kalah. Kalau kamu maafkan, kamu terpuruk, dan menurut manusia dia yang menang. Udah gitu, itu permainan syaitan. Tapi Allah dan Rasul kita mengatakan, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza, dan tidaklah Allah menambah seorang hamba dengan memaafkannya kecuali kemuliaan. Tinggal kita mau pilih yang mana, percaya sama syaitan atau percaya sama Allah dan Rasulnya. Dan itu kita rasakan. Simpel aja, para suami ini, saya dan para suami yang lain, ketika kita salah atau ketika istri kita salah, kita memaafkan atau kita minta maaf, itu kan gengsinya luar biasa. Dan syaitan bisikan apa kepada kita? Udah, jangan maafin istri kita. Itu kalau istri kita salah. Gimana kalau kita salah? Udah, jangan minta maaf deh. Karena kalau kita minta maaf, kita akan terlihat konyol di hadapan istri kita. Kita akan kehilangan power. Kita nggak akan terlihat sebagai pemimpin sejati. Itu syaitan semua. Adapun Allah dan Rasul mengatakan, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza. Kalau kita salah, kita minta maaf. Kalau dia salah, kita maafkan. Itu udah poinnya. Dan apabila kita lakukan itu, Allah akan tinggikan derajat kita. Itu Allah dan Rasul. Dan itu yang terbukti. Coba kita lihat di kenyataan. Benar nggak? Benar. Saya ingin tanya, kalau ada dua orang bertikai, kita lebih respect sama yang mana? Yang ngotot atau yang memaafkan? Yang memaafkan. Udah jelas, clear jamaah. Makanya Al-Qadhi Iyad, catat baik, Al-Qadhi Iyad mengatakan, maknanya orang yang dikenal suka memaafkan dan suka berbuat baik, termasuk kepada orang yang jahat sama dia, sada wa 'azma fil qulub, dia akan tinggi menjadi tokoh di lingkungannya dan akan terhormat di dalam hati lingkungannya tersebut. Wa zada 'izzuhu, dan mulianya bertambah terus. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua harus diulang lagi. Oke, makna yang pertama kita ulang. Zahiru anna man 'urifa bis-safhi wal 'afwi sada. Kenyataannya, kita lihat kenyataan di masyarakat. Orang yang dikenal suka memaafkan dan suka berbuat baik, termasuk kepada orang yang jahat dan zalimi dia, sada, maka dia akan jadi tokoh. Sada, sayyid gitu. Jadi tokoh, jadi orang terpandang. Wa 'azma fil qulub, dan dia akan agung, dia akan tinggi di dalam hati lingkungan, akan tinggi. Orang akan respect sama dia, sayang sama dia. Wa zada 'izzuhu, dan kemuliaannya akan bertambah. Jadi walaupun dia nggak berharap dapat pujian dari manusia, dia nggak berharap dapat respon dari manusia, dia nggak berharap mendapatkan pujian dari lingkungan, itu secara otomatis. Bahkan semakin dia nggak berharap, semakin orang kagum sama dia. Hebat banget nih orang. Semakin dia ikhlas dan nggak berharap dari manusia, pada saat dia memaafkan, dia berbuat baik, orang semakin kagum sama dia. Ana tanya sama antum, ketika antum dengar sikapnya Al-Imam Sya'bi, gimana perasaan antum? Masih ingat Imam Sya'bi tadi bilang apa? Ada orang caci maki beliau, terus beliau katakan, kalau benar
semoga Allah maafkan saya. Kalau salah, semoga Allah maafkan Anda. Gimana perasaan kita dengan Imam Syafi'i? Hah? Kagum jamaah. Kok ada orang kayak begitu? Subhanallah. Angkat peci kita jamaah. Kalau bahasa sekarang. Respect kita sama orang kayak begitu. Subhanallah. Bahkan kalau kita ada di lokasi, kita bela beliau, kita akan ini orang nggak punya adab apa, orang sebaik itu digituin, kita akan bela tuh. Kalau kita ada di lokasi, kita akan bela Imam Syafi'i, kan begitu. Walaupun Imam Syafi'i nggak pernah minta kita bela, walaupun Imam Syafi'i nggak pernah minta kita turun tangan, kita akan bela biidznillah. Orang ada kayak begitu, jadi akan naik. Terus yang kedua, an yakuna ajruhu ala dzak. Lalu kita lanjutkan, apa makna yang kedua dari tidaklah Allah menambah seorang hamba dengan memaafkan kecuali kemuliaan. Tadi yang pertama tadi apa? Kenyataannya di masyarakat orang yang memaafkan dan berbuat baik terhadap orang yang jahat sama dia, menyakiti dia, akan sada wa 'azzuma fil qulub wa zada izzuhu, akan tinggi, akan mulia, dan akan mendapatkan hati manusia, dan akan mulia, akan tinggi derajatnya. Yang kedua, an yakuna ajru ala dzalika fil akhirah wa izzuhu hunalik, dan dia akan mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala dan sempurna di akhirat, dan dia akan dimuliakan di akhirat. Jadi bukan hanya di dunia, di akhirat juga akan dimuliakan, dan lebih baik lagi, lebih banyak lagi, dan Allah yang akan langsung membalasnya. Itu yang dijelaskan oleh Qadhi Iyad rahimahullah. Jelas ini jemaah. Mulia. Orang yang memaafkan itu mulia. Dan sekaligus bersegera menuju surga. Orang yang memaafkan bersegera menuju surga. Jadi mereka ke surga. Antum kalau gini loh jemaah sekalian. Kalau antum ditawarin ke Bandung misalnya, atau lewat Cipularang, atau ke Jawa dengan tol baru ini, antum ditawarin misalnya mau pakai mobil dengan 1300 cc, atau ditawarin atau opsi yang kedua mobil dengan 3000 cc, atau milih mobil yang mana? Jelas 3000 cc, salah satunya lebih cepat. Nah ini sorga nih jamaah, sorga. Memaafkan itu adalah bersegera menuju surga. Memaafkan itu bersegera menuju. Menahan marah dan memaafkan itu artinya bersegera menuju surga. Jadi ke surganya bukan pelan-pelan, ke surganya cepat, gitu loh. Asal apa? Berinfak di kala lapang dan senang, di lapang dan sulit, menahan marah dan memaafkan. Itu ke surganya cepat, bersegera. Bukan lama-lama, bukan cepat. Opsi di tengah kita. Minta pertolongan kepada Allah. Semoga Allah memberikan kita ilmu bermanfaat dan mengampuni segala khilaf dan dosa kita. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita dan kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.